Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demi Jaya. Saya dari PJKR 7F. Saya sini akan uh, menjelaskan tentang EO. Apa sih EO itu? EO itu Event Organizer, yang merupakan suatu jenis usaha yang banyak diminati oleh berbagai kalangan. Kemudian dalam mulai usaha ini, uh, dan juga bisa dilakukan untuk memenuhi keragaman kebutuhan dari sebagai industri event organizer EO. Uh, organizer ini Event organizer ini yang sangat luas, dan jenis acara event yang diselenggarakan pun setelah beragam sehingga kadang selalu sulit untuk membuat satu panduan yang dapat mencakup keseluruhan jenis event yang diselenggarakan oleh open organizer ini. Ada hal itu karena mencakup pekerjaan dari open organizer. Jadi tetapi secara umum kita bisa mengambil beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para event organizer atau kegiatan event apapun sejenisnya, sehingga kita akan bisa diikuti oleh mereka yang akan menjalani usaha EO. uh, Event origin ini umumnya terjadi di lapangan, disertai dengan sedikit atau lebih gitu menjelaskan serta beberapa contoh kasus yang terjadi, uh, pengalaman yang ada di sebuah berita memberikan bagaimana cara bekerjanya. Cara bekerja organizer ini, yang pertama itu uh, perumusan konsep. Yang pertama, perumusan konsep itu event organizer ini akan mengadakan brainstorming. Habis ini guna menyusun konsep dari acara akan dilakukan mulai dari penanaman tema acara, lokasi, dan sebagai pertama-tamanya melalui tentunya tim-tim inti dari suatu mungkin menyusun organisasinya. Karena ini nanti akan mengaruh dapat besarnya anggaran yang diperlu teknis pelaksanaan acara, dari sumber pendanaan, menentuai lokasi, beberapa banyak SDM yang diperlukan, sehingga beberapa yang besarnya keuntungan dan hasil tahapan yang paling krusial. uh, jadi nyatanya adalah kasus yang gagalan event itu ada di festival free itu waktu lalu, yang saya akan yang baca itu, mana mereka milik konsep suatu pesta mewah yang di pinggir pantai Kepulauan Bahama, tapi tidak memperhitungkan kesulitan akomodasi, transportasi, dan juga logistik dan perlu disiapkan, dan akhirnya berujung kepada kegagalan. Jadi dia nggak ngitung lagi keuntungan kerugiannya. Jadi nggak ada apa ya nggak ada bahan dari catatan ya gitu. Nah, yang kedua ini teknis acara. Event organizer ini adalah perumusan teknis acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan dipastikan selalu kebutuhan yang diperlukan konsep sebuah dipenuhi. Dalam bekerjanya, cara bekerja, bagaimana ya suatu ini sangat erat dikarenakan pengalaman yang memiliki dan tentuan sangat krusial, karena apabila ada satu hal yang terlewat di bagian ini, maka kita tuh dapat dampak buruknya saat pelaksanaan acara gitu. Kita tuh harus dapat bekal ilmu, dan kita harus menerapi, langsung dapat informasi, langsung kita langsung konsepin
Nah, misalnya ada memiliki konsep membuat konser musik di tengah danau, berarti ada harus memikirkan bagaimana pembangunan panggung, transportasi, para kru dan mengisi acara penganggung tersebut, bagaimana kelistrikannya, pencahayaan, jam, terus apa kelistrikannya tuh, kabel dan air, akhirnya malah menjadi kejadian korslet, kerusakan alat, atau bahkan membahayakan jiwa pengisi acara. Seperti itu kalau misalkan bikin acara seperti di Kota Danau. Di tahap ini biasanya rundown acara sudah mulai disusun, meskipun nantinya akan tetap disesuaikan dengan kondisi sebenarnya setelah tempat spot dan sebenarnya setelah tempat, sponsor dan sebagai sudah dimasuki ke tahap finalisasi. Nah, yang ketiga ini menyusun anggaran. Setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah disusun dengan matang, tahapan selanjutnya menyusun anggaran dari event yang diselenggarakan tersebut, sehingga kita dapat melihat berapa besar biaya yang diperlukan dikeluarkan. Anggaran ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok anggaran. Yang pengeluaran yang umumnya yang menyusun pengeluaran SDM. Yang ada pengeluaran dana ini ada administrasi dan surat menyurat, dan ada penginapan dan dekorasi, terus ada panggung, pencahaya, dan sound system, pengisi acara, SDM tambahan, konsumsi, akomodasi, transportasi publik dan promo, sewa alokasi, kebutuhan acara. Selebihnya banyak lagi yang kekurangannya. Tentunya kelompok anggaran ini yang kami berikan hanyalah contoh untuk umum saja, pada kenyataan sangat tergantung pada jenis acara yang akan Anda selenggarakan. Tetapi intinya itu pada saat menyusun anggaran kegiatan sebaiknya kita membagi ke dalam kelompok seperti telah dicontohkan di atas. Hal itu tujuannya untuk memudah kita dalam berfokus apa saja yang diperlukan dan apa acara tersebut, dan memudahkan Anda memintator menambahkan atau mengurangi kebutuhan yang sudah atau belum dicatat. Jadi kita kru itu saling ada bagian-bagiannya, saling kerja. Jadi satu kru itu harus fokus ke bagian SDM atau surat menyurat seperti itu. Keempat, bagian tugas. Pada umumnya event organizer ini yang baru mulai, tim inti hanyalah terdiri beberapa orang saja, dan pada tahap ini rekan-rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab pada kebutuhan yang mana. Misalnya si A, B, C, dan D membentuk suatu event organizer dan mereka ingin mengadakan turnamen sepak bola. Dan di tahap ini mereka mulai bertugas, yang mana A akan bertanggung jawab terhadap negosiasi dengan pihak pemilik lokasi yang ingin digunakan. Nah, kemudian si B ini bertanggung jawab untuk dalam promosi di publikasi dan turnamen tersebut. Nah, si C ini mengurus pendanaan dan sponsorship, dan sementara si D ini pengurus pelanggaran SDM yang dibutuhkan seperti bola dan wasit dan sebagainya. Dan yang kelima ini
pendanaan. Setelah anggaran disusun oleh bagian tugas telah dilakukan, maka tahap selanjutnya dalam cara kerja event organizer adalah menentukan sumber pendanaan. Untuk pendanaan ini bisa dilakukan cara mengeluarkan dana pribadi Anda dan rekan-rekan. Mencari dana ini para calon donatur diperkirakan tertarik untuk mendanai dan atau menjalani kerjasama sponsorship dengan perusahaan atau organisasi yang sekitarnya akan tertarik pada event tersebut. Jadi kita tuh harus mau keluar duit. Kalau kita dana sponsorship belum keluar gitu, harus berani tanggung jawab. Kok misalkan nanti juga bahkan ketutup sama uang sponsor gitu. Jadi uang sponsor itu nggak selalu datang langsung, jadi dia bertahap gitu. Dalam donatur di dalam tahapan ini biasanya event organizer akan membuat daftar calon pendanaan apabila menargetkan donatur, dan juga sponsorship yang akan disesuaikan dengan jenis, tema, dan acara. Karena biasanya calon sponsorship itu enggan mendanai suatu event yang tidak sesuai dengan produk, jasa, atau merek yang mereka usang. Jadi itu dia, kalau kita sponsorship tuh nggak kadang di ACC, kadang nggak sesuai produk dia sejalan apa enggak sama acara kita, seperti itu. Yang 6, persiapan. Tahapan selanjutnya adalah yang tidak kalah krusial dibandingkan tahapan lainnya, yaitu persiapan menjelang acara, yang pada umumnya sesuai dilakukan dari 1 tahap hingga 3 bulan tersebut berlangsung. Biasanya tahap ini akan mulai dengan menyusun tim dalam bentuk Gantt pada Excel, di mana EO memberikan deadline pada setiap hal. Mereka mempersiapkan mulai dari mencari vendor, sponsor, dan lainnya sebagainya. Pada timeline ini umumnya para event organizer akan merincikan persiapan pekerjaan harus mereka lakukan sebelum berjalan acara tersebut. Pada umumnya banyak hal yang perlu dibuat ini. EO akan menyerahkan timnya untuk bergerak membuka negosiasi dengan pihak terkait seperti mengelola lokasi, vendor, perlengkapan panggung, sound system, pencahayaan, mulai bergerak untuk menghubungi para calon donatur yang sponsorship. Selain itu, tahap event organizer ini juga dapat menghadapi perubahan rencana penyesuaian konsep, karena kemungkinan besar akan dengan harapan misalnya seperti lokasi dingin tidak sedia diminati, tambahannya dari sponsor, kesulitan dari vendor yang sesuai, kendala dalam menyusun materi publikasi, dan banyak lagi ulang yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu kesiapan pengalaman dari tim EO ini sangatlah dibutuhkan untuk merancang sebuah rencana cadangan ya, apabila rencana pemula tidak berjalan dengan mulus. Jadi sehingga bisa mencari alternatif yang juga dapat mendukung konsep pemula. Dari sisi promosi dan publikasi ini juga akan dilakukan di tahap seperti pemasangan spanduk, banner, poster, atau yang dibarengi dengan ngurus perizinan dan dari pihak yang berwenang, dan juga biaya harus yang dikeluarkan dari diawasi dengan ketat. Nah, dan ketujuh ini pelaksanaan ini ada tahap dari
dari kerja rencana event organizer gitu. Terhadap berkaitan ini, pada pelaksanaan acara sendiri alias hari H, jadi itu bukanlah berarti kerja dari EO setelah selesai, karena justru di tahapan inilah tim yang mereka harus mampu mengenani situasi yang berada di lapangan. Jadi banyak sekali hal yang meleset apabila EO tidak siap dan teliti, seperti waktu, pandangan acara yang mundur, pengisi acara yang lambat, hadir konsumsi untuk panitia yang mengunjungan, atau peserta yang tidak peduli adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan, lokasi yang tidak memadai, dan selain sebagainya. Apabila kayak misalkan kita kesalahan teknis, kita akan ambil keputusan yang benar-benar kita nggak akan yang terjadi gitu. Jadi kita tuh harus tanggung jawab dengan acara itu. Misalkan kita kekurangan dana, apabila kayak dana, kita akan EO itu harus apa ya, ngeluarin dana, kita harus patungan, semua kru kita harus patungan supaya berjalannya waktu dengan acaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.